Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan konseling. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pembelajaran layanan bimbingan konseling pada kali ini yaitu tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, strategi belajar kalau kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 sekarang ini, maka sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan kita coba untuk kita laksanakan di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam materi kali ini yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, maka sangat penting. Dan sekalian, pada pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan Bapak sampaikan tentang pengertian belajar menurut para ahli. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Yang ketiga adalah tentang gaya belajar. Nah, pengertian belajar menurut para ahli diantaranya adalah menurut James O. Whittaker dalam buku Psikologi Belajar. Yang dimaksud dengan belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Winkel, yang dimaksud dengan belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian 2 ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah paling tidak ada 3 tanda adanya perubahan. Yaitu yang pertama adalah adanya perubahan dari segi pengetahuan, yang kedua adalah perubahan dari segi keterampilan, dan yang ketiga adalah adanya perubahan dari segi sikap. Nah, itulah yang dimaksud atau yang dikatakan dengan pengertian belajar. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan baru. Nah, maksudnya di sini adalah adanya kemampuan baru atau perubahan baru adalah adanya perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, perubahan keterampilan atau yang disebut dengan psikomotor, dan yang berikutnya adalah adanya perubahan nilai dan sikap atau yang disebut dengan afektif. Nah, itulah ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu perubahan itu tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Ciri yang ketiga adalah perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha-usaha. Maksudnya di sini adalah perubahan terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, ciri yang keempat adalah perubahan tidak semata-mata
disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dari obat-obatan. Nah, itulah paling tidak ada 4 ciri belajar. Yaitu yang pertama adanya kemampuan baru atau perubahan baru. Yang kedua adalah adanya perubahan itu tidak berlangsung sesaat. Yang ketiga adanya perubahan itu terjadi tidak begitu saja, melainkan harus adanya proses atau usaha. Dan yang terakhir adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kedewasaan, dan tidak karena kelelahan atau penyakit atau obat-obatan. Nah, itulah 4 ciri dari belajar. Nah, sekarang adalah hakikat belajar. Nah, yang dimaksud dengan hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti halnya perubahan dalam pemahaman, perubahan dalam pengetahuan, perubahan sikap dan tingkah laku, serta daya penerimaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hakikat belajar. Yang berikutnya adalah tentang gaya belajar. Nah, yang dimaksud dengan gaya belajar adalah sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya belajar. Nah, sekalian, itulah pengertian belajar, tentang ciri-ciri belajar, hakikat belajar, dan gaya belajar. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan tentang materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Mudah-mudahan dapat kita pahami, kita laksanakan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan baik dan tanpa ada rasa bosan dan jenuh. Mudah-mudahan dengan strategi belajar dan gaya belajar pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, pada pertemuan berikutnya adalah tentang yaitu lanjutan materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dapat dilakukan sesuai dengan masa pandemi COVID-19. Kurang dan lebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.